Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'lam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Yang saya hormati al-mukarram wal mukarramun, para alim ulama, para asyatid, para hujat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, zat yang tak henti-hentinya senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, baik kenikmatan yang sifatnya fisik material berupa harta kekayaan, nikmat jabatan, titipan anak dari Allah, maupun nikmat yang sifatnya mental spiritual, nikmat keimanan, keislaman, dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan tersebut, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai abdinya Allah, kita sebagai makhluknya Allah, mampu mentasarufkannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam ay makrunatan bit ta'zim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang, menjadi bagian manusia yang insya Allah akan diberikan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pengajian kita akan melanjutkan kajian kita, pengajian kita. Kalau pertemuan sebelumnya kita baru sampai kepada surat Al-Fatihah, sekarang kita akan mencoba mengaji tentang Quran surat yang ke-114. Surat apa kan? Surat 114. Surat apa kan? Ini Al-Baqarah kan surat keempat, 114 surat apa kan? Ya 114 bisa gitu. Ya ini surat An-Nas. Iya. Ya sebaiknya mah kalau kita ngaji, apalagi kalau kita ngahanca itu apa ya? Meruntut kita ngaji. Misalkan kita lagi sholat, Waladdallin, amin. Nah, kita sudah itu baca Quran itu jangan dulu dari bawah, tapi harus dari atas.
Ya, kalau lagi sholat, karena ini lagi kajian ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan saudara Allah. Ya, artinya apa? Akhlakiyah kita, adabiah kita terhadap Al-Quran itu kurang. Kalau seperti itu, coba kalau kita lagi sholat tarawih, kalau 10 hari 15 hari pertama, kulhunya di depan apa di belakang? Belakang, ya kan? Yang pertama, rakaat pertama pasti surat yang lain. Kenapa? Karena runtutannya kulhu itu di bawah mendekati. Jadi kalau An-Nas 100 ke 14, Al-Falaq 113, kulhu berarti 112, maka ke atasnya dulu. Beda kalau 15 hari terakhir. Kenapa inna anzalna dulu? Enggak surat dulu, karena anzalna lebih dulu dalam runtutan surat. Itu namanya adabiah, akhlak terhadap Quran, surat-surat di dalam Al-Quran. Tapi kalau dalam pengajian tidak apa-apa. Ya, insya Allah mudah-mudahan Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nas tadi, yakni Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nas ini diletakkan pada surat yang ke-114. Diturunkannya Quran surat An-Nas ini menurut sebagian para ulama dan jumhur ulama mengatakan Quran surat An-Nas ini diturunkan di kota Mekah. Halo? Bu, ngantuk ya Bu? Banyak amat ini isinya ya. Masya Allah. Iya, yang apa-apa lah ya. Saya sampai dijemput-jemput sama bapak ke rumah. Takut ini terlibur apa enggak? Enggak, PRT-nya sudah telepon 2 hari yang lalu gitu. Nah, dalam Quran surat An-Nas ini, kenapa sih dinamakan dengan Quran surat An-Nas? Ini diambil dari ayat yang pertama dari Quran surat An-Nas itu. Qul a'udzu birabbin nas. Biasanya Al-Quran itu namanya biasanya diberikan nama dengan ada sebagian kalimat dalam ayat tersebut ya. Surat An-Nas itu merupakan salah satu dari Quran surat Al-Mu'awwidhatain. Apa katanya? Quran surat An-Nas adalah salah satu bagian dari Quran surat Al-Mu'awwidhatain. Itu kalau digabung dengan Quran surat Al-Falaq. Jadi Al-Mu'awwidhatain apa artinya? Itu adalah istaqid. Quran surat An-Nas dan Al-Falaq adalah kalau kita bacakan itu merupakan permohonan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dinamakan Quran surat An-Nas dan Al-Falaq Al-Mu'awwidhatain. Jadi Quran surat An-Nas dan Al-Falaq. Tetapi kalau digabung menjadi 3 surat, surat An-Nas, Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas, maka itu dikatakan dengan Al-Mu'awwidhat. Ya, jadi 3 surat pokok. Kalau kita habis sholat, kita sedang zikir, jangan sampai ketinggalan. Nanti kita akan bahas apa sebetulnya keutamaan yang ada di dalamnya. Yang pertama, bahwa Quran surat An-Nas ini diturunkan di kota Mekah. Ayatnya terdiri dari 6 ayat. Kemudian kalimat An-Nas atau nama surat An-Nas diambil dari ayat pertamanya. Dan surat An-Nas ini adalah bagian dari Quran yang dinamakan Al-Mu'awwidhatain. Yakni Quran surat permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat An-Nas itu berbeda dengan Quran surat yang lain. Quran surat An-Nas ini memiliki berbagai macam keutamaan. Ini menurut para jumhur ulama bahwa Quran surat An-Nas itu berbagai macam keutamaan yang ada di dalamnya. Kalau kita bacakan, kalau kita
kajikan, kalau kita ngajikan, Quran surat An-Nas memiliki berbagai macam keutamaan. Keutamaan yang pertama, Quran surat An-Nas ini adalah memiliki kedudukan yang tinggi di antara Quran surat-surat yang lainnya. Hal ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Muslim, di mana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, alam taro ayatin unzilat hadhil lailah. Rasul katakan, alam taro ayatin unzilat hadhil lailah thumma lam yura mithluhunna qattun qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Rasul mengatakan dalam hadis ini bahwasanya Allah telah mewahyukan dua surat yang berbeda dengan surat-surat yang lain di dalam Al-Qur'anul Karim. Artinya ini yang pertama, bahwa Quran surat An-Nas dan Al-Falaq itu dia memiliki kedudukan yang berbeda dengan surat-surat yang lainnya. Keutamaan yang kedua, Quran surat An-Nas menurut para ulama sunnah dibaca atau diwiridkan atau didikirkan setelah selesai kita melaksanakan ibadah sholat. Makanya sebelum kita membaca apa-apa, ketika sudah selesai sholat, diupayakan setelah kita, apakah kalau kita budaya gitu, kalau itu budaya ya, misalkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, apa kan? Wa atubu ilaihi. Terus min jami'il ma'asi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam. Awas, jangan sampai kita baca wa alaika di situ, maka kalimatnya adalah alaikas salam. Terus fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarak ya dar. Itu ya. Nah, setelah selesai itu diupayakan kita masuk dulu ke dalam Quran surat Falaq, Nas dan Al-Ikhlas. Kenapa? Karena ini disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar Pak Haji Ujang, ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor hadisnya 1523, di mana Rasul katakan iqra'ul mu'awwidati fi duburi kulli salatin. Artinya apa? Rasul katakan iqra'ul mu'awwidati, bacalah dua Quran surat al-mu'awwidatai. Yakni al-mu'awwidat tadi apa? Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq fi kulli duburi salat. Setiap kalian selesai mengerjakan sholat. Jadi minimal wirid kita, aurat kita, zikir kita didahului dengan membaca Quran Falaq, Nas dan Al-Ikhlas seperti nanti di bawahnya. Ya. Yang sekarang kita bahas, kita bicarakan adalah Quran surat An-Nas. Maka jangan sampai ketinggalan. Ya, setelah itu. Kenapa? Karena ini disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan dari Quran surat An-Nas yang pertama, Quran surat An-Nas berbeda dengan surat-surat yang lain, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dibanding dengan ayat atau surat-surat yang lain. Yang kedua, Quran surat An-Nas itu sunnah. Kalau sunnah itu apa kan? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak apa. Tetapi jangan sampai kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah,
kalau kita tidak pernah mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul akan mengangkat kita, akan memberikan syafaatul uzmahnya kepada kita, kepada orang-orang yang mau mengikuti manhajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni aqwal wa af'al wa taqrir. Perbuatan Rasul, ucapan Rasul, dan diamnya Rasul itu adalah sunnah. Maka kalau Rasul melakukan itu, kita lakukan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul dan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang masuk kategori sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua keutamaannya. Yang ketiganya, Quran surat An-Nas itu memiliki keutamaan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi benteng ketika seseorang sedang tidur. Kalau benteng itu berarti yang namanya benteng berarti kan penjaga. Ya. Jadi Quran surat An-Nas menjadi benteng bagi seseorang yang sedang melakukan tidur. Ini kadang-kadang orang tidur itu kan ruhnya di mana, jasadnya di mana. Itu adalah orang tidur. Makanya siapa tahu kita sedang tidur tidak jelas, bermimpinya tidak jelas, posisi tidurnya tidak jelas. Bahkan barangkali kalau kita sampai kehilangan nyawa, malaikat Israil datang mencabut kita, nyawa kita, jangan sampai kalau tidak ada bentengnya kita menjadi orang yang su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, Rasulullah katakan kalau orang membaca Quran surat An-Nas maka dia dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia tidur di malam itu. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul katakan dalam hadis Imam Bukhari, kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbin nas wa qul a'udzu birabbin nas wa qul a'udzu birabbil falaq summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaqalu dzalika thalatha marratin. Ngertos boten kalian? Ngertos boten? Ada jelasan? Jelasakan tak harus ya? Oke, jelasakan sahabat. Rasul katakan ini tentang pentingnya kita membaca Quran surat An-Nas ketika kita mau tidur. Di mana Rasul katakan kana idza awa ila firashihi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur, ketika beliau berhendak untuk melaksanakan tidur di malam hari, ullalailatin setiap hari, jama'a kafaihi, Rasul menyatukan tangannya. Ya, jama'a kafaihi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kedua telapak tangannya. Tsumma nafatha fihima faqara'a fihima. Kemudian Rasulullah meniup dua tangannya yang sudah disatukan. Saya pernah sampaikan kayak di Al-Hikmah. Belum ya? Khawatir sudah nanti. Ustaz sudah ya syukur. Kalau ilmu mah tidak apa-apa mengingat kembali. Namanya ilmu mah tidak manfaatnya. Ya, yang namanya ilmu itu walaupun setitik dia akan menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Tapi sebaliknya kalau ilmu sudah didengar tapi tidak dimanfaatkan, kam min alimin wal ilmu yal'amu. Berapa banyak orang yang berilmu dia tidak akan mendapatkan syafaat dari ilmunya, malah justru ilmunya akan melaknat. Siapa mereka? Sudah tahu tetapi tidak dijalankan. Billah summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, di sini Rasul katakan kana idza awa ila firashihi, Rasulullah fi lailatin, setiap malam tidak pernah ketinggalan kalau beliau hendak tidur,
Rasulullah jama'a kafaihi, menyatukan kedua tangannya. Kayak kita mau ngedoa, kayak kita mau gini, menyatukan tangannya, jama'a kafaihi. Lalu kemudian Rasulullah summa nafatha fihima wa qara'a fihima. Kemudian Rasul meniupkan, ya, tiupkan, kemudian wa qara'a fihima, kemudian dibacakan di dalamnya. Apa itu? Yang pertama, qul huwallahu ahad, baca Quran surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian wa qul a'udzu birabbil falaq, dan Quran surat Al-Falaq. Kemudian wa qul a'udzu birabbin nas, dan qul a'udzu birabbin nas. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusapkan ke seluruh tubuhnya yang bisa dijangkau. Ketika tidur, ya, diusapkan tuh setelah ditiup, kayak kita mau jampe-jampe anak mancing angin, kata gue ya, bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Ya kan, bener itu, jangan salah. Kadang-kadang mah sama bapaknya bercandain, tuh kayak ibu baik jampe. Kadang-kadang juga gitu ya. Padahal ayat Quran itu kalau kita bacakan ditiupkan, insya Allah itu dawa, itu jadi obat, jadi sifat, jadi obat, insya Allah. Tidak ada yang tidak mustahil. Penting dorongannya. Kalau kita ada lubang dikejar anjing, biasanya kalau lagi nyantai mah nggak bakal mampu kita, tetapi karena dikejar anjing, lompat dengan sekuat tenaga pasti mampu. Begitupun kita, apalagi orang tua, ketika terdesak berdoa kepada Allah untuk kesembuhan anak, baca a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, maka insya Allah itu akan menjadi dawa, akan jadi obat. Nah, dalam hal ini Rasulullah katakan, ya, summa yamsahu, kemudian Rasulullah mengusap bihima dengan tangannya tadi, mastata'a min jasadihi, yabda'u bihima ala rasihi, yabda'u bihima ala rasihi, dimulai dari kepala. Kebayang gak, Bu? Kebayang belum? Ya, kebayang belum? Ya, tapi nanti tidurnya seperti apa? Jangan kita kayak kita tidur tuh kadang sama teng-teng, potong-potong, sambil nonton TV, bengorok. Kita begitu ya, geblok di situ, ngejungkil ngebalik, padahal nih ada aturannya. Ada aturannya. Kenapa? Agar tidur kita selain sebagai istirahat juga menjadi ibadah di hadapan Allah. Ibadah yang paling enak itu tidur. Yang penting kita mengikuti syariat. Tidurnya sesuai dengan apa yang dicontohkan, dimanhajkan oleh Rasulullah SAW. Ya nggak apa-apa, awal kita ngaji Quran surat Anas ngomongin tidur juga itu ibadah di hadapan Allah. Itu yang senantiasa kita lakukan sehari-hari. Ya, bima ala rasihi wa wajhihi, dan mukanya. Wa ma aqbala min jasadihi yaqalu dzalika tarata marratin, dan sesuatu yang bisa dijangkau oleh tangannya sebanyak 3 kali mengusapnya. Nah, nanti tidurnya bagaimana nanti kita jelaskan. Yang pertama, bahwa ketika mau tidur itu disunahkan, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, agar tidur kita dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan kita ketika mau tidur membaca Quran surat Al-Ikhlas, membaca Quran surat Al-Falaq, dan membaca Quran surat An-Nas dengan cara kita menyatukan tangan kita, ditiupkan kepada tangan itu angin tiupan kita, kemudian diusapkan kepada kepala kita, lalu tujung kepada seluruh anggota badan yang bisa kita jangkau sebanyak 3 kali. Ini adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ujang lebih bisa anak. Ini percaya nggak sama hadis Rasulullah? Hadis Rasulullah itu seumpama Al-Quran, apalagi kalau hadisnya sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu mutawatir, hadisnya sahih, mutawatir. Yang sahih itu tidak ada keraguan, pasti sampai kepada Rasulullah. Artinya apa? Mutlak, muqayyad, mengikat sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Maka kalau orang tidak percaya hadis Rasul, dia sudah merupakan keluar dari keislaman. Bukan orang Islam lagi kalau dia tidak percaya dengan hadis Rasulullah SAW. Tapi memang hadis itu ada derajatnya, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang mursal, macam-macam hadis itu. Tapi kalau hadis sudah diriwayatkan oleh rawahul khamsah,
5 periwayat hadis, salah satunya Bukhari, Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, ya, Imam Baihaqi, itu hadis sudah sahih derajat mutlak, kita harus laksanakan. Ini yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mau tidur, diupayakan membaca Quran surat An-Nas dengan tata cara seperti itu. Memang kadang-kadang itu tadi saya katakan, ibadah yang paling enak itu tidur, ya kan? Sholat kadang dengkul pegel, ya, apalagi kalau malam-malam sholat bangunnya juga males, ngaji Quran kadang-kadang napasnya kalau sudah pendek capek tersengal-sengal, ya kan? Apalagi kalau haji biayanya gede, kalau zakat harus banyak harta. Tetapi satu ibadah yang akan menjadi pahala dan itu enak kita laksanakan, salah satunya adalah tidur. Nah, tanbih ini peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin tidur kita menjadi ibadah, ada hayat, ada akhlakiyah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tidurlah dalam keadaan berwudu. Pernah kayak itu kita? Kata ibu-ibu boro-boro, tapi katanya saya udah tidur juga dikepuk baik kalau bapaknya juga. Ya Bu ya. Ya nggak apa-apa, tetapi diawali sebelum naik ke tempat tidur itu wudu dulu. Ini kadang-kadang kita susah ya. Yang susah, tapi insya Allah ini mah sudah di sini mah kelihatan, apalagi ibu-ibunya mah. Iya. Tapi disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidur akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidur kita menjadi ibadah itu, yang pertama tidurlah dalam keadaan berwudu. Di mana Rasulullah katakan, "Idza ataita matju'aka fatawaddu awdu'aka lis-shalah, summa toji ala sikikal aiman." Ini nih Bu, caranya tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul katakan, "Idza ataita," apabila kamu mendekati matju'aka, tempat tidurmu, fatawaddu, maka berwuduklah kamu, wudu akalis sholat, seperti kamu berwudu hendak melaksanakan sholat. Di sini dikatakan, gimana Pak Haji, dapat nggak saya pahalanya kalau saya sudah wudu tiba-tiba batal lagi? Ya, itu berarti sudah ada niat dalam diri kita. Ingat, ketika kita melakukan amal baik, niatnya pun sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya saja sudah dicatat menjadi pahala. Karena ada keterangan begini, kalau kita berniat hasud sama orang, kita kesel sama orang si anu si A lah gitu, kita udah ajam di hati, masih besok subuh malam sih lewat mobilnya tak pasangi paku kalau kita di tengah jalannya. Misalkan nih niat kita ya, di hari ini kita sudah niat nih malam ini, tetapi subuhnya kitanya nggak bisa jalan, sudah nggak bisa jalan tuh kita. Ya, nggak bisa jalan sama sekali, sehingga itu tidak terlaksana, maka tidak menjadi dosa di hadapan Allah. Tidak ada dosa karena niat melakukan perbuatan jeleknya tidak terlaksana. Beda kalau kita mau melaksanakan hal yang baik. Pokoknya nanti malam jam 2 saya mau bangun, pokoknya mau sholat tahajud. Misalkan udah ajam di hati niat, pokoknya saya jam 2 mau tahajud, pasang beker terelek jam 2, udah biasa itu mau kita jam 2 nya kerining si beker tuh bunyi barang di dalam bagi masih jam 2 Pak hari ini urung tahim kumanita, iya kan? Wis aku bayar setengah telu, setengah telu, udah setengah telu dipasangin, jam setengah 3 kita bangun lagi kerining, aduh masih rapat, wis jam 3 baik, pindah manik tuh beker, kepluk lagi tidur kita, jam 3, warang bangun setengah 6 kita. Makanya satu, Allahumma paksakan, ya, kalau bangun malam itu, kalau nggak dipaksakan mah susah. Allahumma paksakan, Allahumma paksakan, itu jawabannya satu. Kalau nggak begitu susah. Nah, tetapi dalam keterangan agama, ketika kita sudah berazam akan bangun nanti malam jam 2 untuk melaksanakan sholat tahajud, itu sudah dicatat ibadah di hadapan Allah, dapat 1 pahala di hadapan Allah. Tapi jangan ngicot,
modus yang penting kata Pak Haji Ujang pengen pas pengajian yang penting niat itu niat beda wah kayak ibu saja maning ke ibu mah nah iya makanya yang penting ajamnya niatnya insya Allah saya yakin sebetulnya kalau sudah niat ada yang ngebangunin nanti bang insya Allah nah, pasti ada yang ngebangunin cuma kadang-kadang kitanya nggak bangunnya itu yang susah ya yang kumaning baik itu iya niatnya setengah ya itu tadi modus niat modus iya nggak ada itunya di dalam diri insya Allah kalau seperti itu. Nah Rasulullah katakan agar tidur kita menjadi ibadah di hadapan Allah maka ikutlah hayat akhlakiyatnya perbuatan Rasulullah ketika tidur. Yang pertama Rasul katakan kita disyariatkan membaca Quran surat An-Nas dengan seperti itu tadi ya. Dan berikutnya kata Rasulullah sebelum tidurnya kita harus berwudu dulu. Nggak apa-apa yang masih punya suami gitu ya, suami istri nggak apa-apa nanti mau main bola pingpong jam 11 misalkan nggak apa-apa, yang penting pas saat kita naik ke tempat tidur kita dalam posisi punya wudu itu maknanya. Masya Allah ini dikatakan Rasul katakan idza hadaita maj'aka fatawaddu'a wudu'a kali sholat lalu kemudian summa toji ala sikikal aiman dan berbaringlah pada sisi kanan badan. Ini hadis riwayat Bukhari nomor hadisnya 247. Rasulullah Masya Allah Islam itu begitu kafah, begitu sumul, begitu sempurna Islam itu mengatur kehidupan kita. Bahkan sini dikatakan ya summat toji ala sikikal aiman, kemudian kamu tidurlah di atas atau pada sisi kanan badan kamu. Berarti seperti apa tidurnya? Miring ke kanan. Kalau kita kadang-kadang selonjor sambil nonton, waduh bapak gitu ya Allah, apalagi kalau lagi kekenyangan menungging gitu. Masya Allah. Padahal Rasulullah sudah katakan seperti itu. Ya, di sini dikatakan summa toji ala sikikal aiman. Kemudian miringkanlah kamu ke sebelah kanan. Ya, di sana maknanya berarti ke arah kanan kalau kita sedang tidur itu. Ya, itu tadi. Ya, Rasulullah katakan dalam hadisnya. Capek ke sebelah kanan terus ya. Makanya kata-kata Ibnul Qayyim dikatakan itu saya baca dalam kitabnya Ibnul Qayyim itu hikmahnya apa? Itu bisa merenggangkan jantung kita. Kalau ke sebelah kanan itu, tentu Ustaz kan kalau sudah tidur mah biasanya ada nggak ingat tahu tadinya mau ke kanan tiba-tiba mah di mahkota ya. Yang penting disyaratkannya pertama ketika kita merebahkan badan kita. Adapun ketika sudah tidur itu berubah, itu sudah bukan kekuasaan kita. Jangankan posisi tidur, orang tidur itu bukan mukalaf, tidak kena hukum Islam. Orang tidur, makanya kalau orang ketinggalan sholat, dia karena tidur kan tidak dosa. Karena tidur, tetapi tidurnya bukan tidur yang disengaja terus tidak tahu waktu gitu. Ya, beda kalau kita tidur jam setengah 12 siang, kemudian tiba-tiba bangun kita jam 4 misalkan. Nah itu mah itu tidurnya yang disengaja untuk kita tidak tepat saat melaksanakan sholat, itu bahaya. Tetapi kalau tidur yang labas memang di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya, maka itu tidak jadi persoalan. Kan rufi al-qalam an salatin anin naimi hatta yastayqidha. Diangkatnya ucapan karena khitab hukum Islam itu semua kecuali 3 orang. Yang pertama anin naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai dia kebangun. Orang tidur mah tidak kena hukum. Misalkan kita tahu ya ini mah Allah ma'alam, mungkin kayak Ashabul Kahfi kan bisa saja berapa tahun ya tidur aja tertidur. Kita misalkan 3 hari 3 malam tertidur, ketinggalan sholat, itu tidak dosa di hadapan Allah. Tetapi kalau meninggalkan sholatnya dengan disengaja, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon.
Barang siapa orang yang meninggalkan sholat satu kali saja dengan disengaja, maka termasuk dalam kategori kafar jihad, kafir yang sangat nyata. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Disengaja gimana Ustaz? Ya disengaja itu entah malas-malasan, kusala, malas-malasan, atau memang kita tidak memprediksi waktunya. Nah, kumaning baik, makanya saya titip. Nah, di sini di bawahnya nanti nih, dengan berkaitan dengan tidur lagi. Nah, kenapa? Nah, yang berikutnya disyariatkan oleh Rasulullah agar tidur kita menjadi ibadah itu tidur di awal malam jika tidak ada kepentingan yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Kana yakrahun naum qabla al-isya wal haditsa ba'daha." Alhamdulillah subhanallah min dzalik. Ini kita. Rasulullah katakan, karena Rasulullah itu yakrahu, sangat membenci umatnya, yakni kita manusia, an-naum, tidur qabla al-isya, ketika dia belum melaksanakan sholat isya. Walaupun kita nanti Ustaz saya mau bangun nanti jam 2. Makanya siapa yang tahu kalau umur kita akan sampai ke jam 2? Kan ada yang tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Jelas kan ya? Idza jaa ajaluhum, apabila ajalmu sudah datang, la yastakhiruna wa la yastaqdimun, tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Makanya apa? Siapa yang menjamin kita akan bangun nanti jam 2 malam? Kan tidak ada. Makanya di sini Rasulullah katakan, sebelum tidur diupayakan kita harus sholat isya dulu, karena Rasul katakan kana yakrahun naum qabla al-isya. Rasulullah sangat benci kepada manusia yang tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Walaupun niat kita ke sana nanti akan sholat, tetap dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal hadits ba'daha, Allah karim kita malik gitu kan ya. Wal hadits ba'daha, dan ngobrol-ngobrol yang tidak ada jelasnya setelah sholat isya, tidak langsung tidur. Ini maknanya kita nonton TV bae tekan dalu jam rolas, iya ya, jam rolas tekan turu belah jam 4 turun tangan mana, makanya masih rapat, wajar, masih wajar. Makanya Rasulullah sudah katakan seperti ini ya, wal hadis ba'daha, dan berbincang-bincang, apalagi melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, yang dalam hidupnya dan dalam kesehariannya dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tiada berguna, jelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dikatakan, Rasul katakan, kana yakrahun naum qabla al-isya wal haditsu ba'daha. Rasulullah sangat membenci orang-orang yang tidur sebelum melaksanakan sholat isya dan berngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaatnya setelah melaksanakan sholat isya itu. Kita ini gimana perlu sedar kan gitu? Gimana? Insya Allah. Kadang-kadang ya juga anak muda Ustaz gimana gue ngomong orang rame dunia ini ya memang sih. Tapi ya ini dah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bener sekitar kayak gitu dah. Oh, buat anak bayi yang masih kecil kita bacakan. Ya itu akan lebih bagus. Bahkan bukan anak kecil yang sudah lahir, diupayakan sejak dalam rahim. Anak kecil itu harus kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi ketika bacakan ayat suci Al-Quran oleh kita panjang-panjang kan lama, itu ya capek barangkali kita, ya sudah falakina Allah ahad, tidak apa-apa. Itu akan menjadi syifa, itu akan menjadi obat. Apapun itu kalau kita lakukan. Bahkan diriwayatkan ketika
suatu ketika Rasulullah menemukan sahabat yang terpapar ular, maka itu dibacakanlah Quran surat Al-Mu'awwidzatain tadi. Ya, artinya apa? Untuk setiap keadaan kita bisa bacakan surat Al-Mu'awwidzatain atau Al-Mu'awwidzat, yakni Quran surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Tidak apa-apa. Ya. Itu diantaranya. Lanjut Bu. Nah, ini ya diantaranya tuh. Nah, tadi ini karena kita coba bawa ke arah sini dulu pengajiannya, ya. Kenapa demikian? Ini berawal dari sunnahnya kita membaca Quran surat An-Nas ketika kita mau melaksanakan tidur. Ternyata Quran surat An-Nas itu salah satu kelebihannya, salah satu fadilahnya, salah satu keutamaannya adalah menjadi benteng bagi orang-orang yang melaksanakan tidur. Selain menjadi benteng, maka ketika kita tidurnya menggunakan hayat dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidur kita akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetapi tentu ada lagi nih, ada nggak kalau waktu tidur yang dilarang, yang dimakruhkan? Jangan sampai kita biar tuntas nih ngomongin tidur dulu aja nih sebelum dilanjut ke Quran surat An-Nasnya. Ada lagi kita yang dilarang, artinya dimakruhkan. Ya, tidur itu ibadah di hadapan Allah, tapi ada tidur yang dimakruhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana yang pertama adalah tidur setelah sholat subuh atau tidur di waktu pagi. Tidur setelah sholat subuh atau tidur di waktu pagi. Ini kadang-kadang kita Madarit ya, kalau bulan puasa mah ya enak kayaknya tuh sholat subuh itu ngebur mani mentangi di jam loro gitu, belum tidur mani. Padahal ini sudah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah waktu-waktu yang dimakruhkan oleh Rasulullah. Ini dalam sebuah kitab dikatakan, Ibnul Qayyim mengatakan, wa minal makruhi indahu an-naum baina sholati subhi wa tulu'i syamsi fa innahu waqtul ghanimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci orang-orang yang tidur setelah melaksanakan sholat subuh wa tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, fa innahu waqtul ghanimah, karena waktu itu adalah waktu-waktunya banyak keuntungan. Jelas lah ya, kalau kadang-kadang maka jangan kasih kabayan mentang-mentang percaya kepada Allah, ya kabayan kamu cari rezeki, saya mau punya Allah, tidur bekerjaannya, nah tidur susah, itu mah namanya nekat. Makanya Rasulullah SAW katakan seperti itu, ya. Ini diantaranya. Wa minal makruhi indahum an-naum baina sholati subhi wa tulu'i syamsi baina waqtul ghanimah. Jadi dimakruhkan juga kita ketika tidur lagi setelah sholat subuh. Makanya diupayakan kalau udah sholat subuh tidak kerasa ternyata begitu ya. Ya, gimana pun caranya ternyata ini dilarang oleh Rasulullah. Dilarang dalam pengertian bukan haram Bu ya, bukan, tapi dimakruhkan. Makruh itu berarti kan sangat dibenci. Kalau itu dilaksanakan pasti akan ada efek negatif kepada yang bersangkutan kalau melaksanakannya. Itu makruh. Dulu kan kita pernah mendengar hukum dalam Islam itu ada wajib, sunnah, makruh, haram, sama apalagi kan? Mubah gitu ya, lagi. Makanya itu. Nah, ini kategorinya kategori makruh. Lalu ada lagi yang dilarang itu tidur sebelum sholat isya. Ini jelas tadi, tidur sebelum sholat isya ya. Lalu lagi tidur setelah sholat asar. Ini pun dilarang oleh Rasulullah SAW, di mana akan membawa negatif kepada orang yang melaksanakan seperti itu. Nah, kembali keutamaan Quran surat An-Nas itu ternyata salah satunya adalah dia mampu membentengi manusia, mampu menjaga manusia ketika dia sedang tidur, ya. Karena memang tidur itu kan hilang segalanya, maka Allah yang menjaga kita, insya Allah, dengan senantiasa kita membaca Quran surat An-Nas tadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, bapak-bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Quran surat An-Nas. Kalau tadi
kita berbicara tentang keutamaannya, sekarang ada apa dalam Quran surat An-Nas itu? Kandungannya seperti apa sih? Dari Quran surat An-Nas yang 6 ayat tadi, ya. Ini menurut para ahli tafsir, menurut para mufasir, ada beberapa kandungan yang terkandung di dalam Quran surat An-Nas. Kandungan yang pertama adalah perintah untuk beristi'adzah, yakni memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Quran surat An-Nas itu yang pertama adalah Rabbin Nas. Ya kan? Kalimatnya dalam ayat pertamanya Qul a'udzu bi rabbin nas. Itu jelas bahwa kita kandungan yang pertama dalam Quran surat An-Nas itu adalah perintah untuk beristi'adzah, yakni memohon perlindungan kepada Allah karena Allah lah sebagai Tuhannya manusia. Jadi yang pertama, ayat yang pertama dari Quran surat An-Nas itu Qul a'udzu bi rabbin nas. Yani kita diperintahkan oleh Allah untuk beristi'adzah. Selain tadi kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu dari Allah jelaskan kamu harus berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Lalu kalau dalam surat An-Nas Allah perintahkan kita beristi'adzah sambil memahami bahwa Allah adalah Tuhannya manusia. Apa artinya? Allah yang memelihara kita, Allah yang menguasai kita sebagai manusia. Tentu Allah yang menentukan kehidupan kita, tentu Allah yang memberikan rezeki kita, tentu Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Sehingga dikatakan Qul a'udzu bi rabbin nas. Berlindunglah kamu kepada Allah sebagai Tuhannya manusia. Sadar tidak sadar, sepakat tidak sepakat bahwa Allah adalah yang maha kuasa. Allah adalah Tuhan yang mengatur dan memelihara manusia. Bahkan bukan cuma kita, tetapi 10 makhluk Allah pelihara, Allah jaga, termasuk seluruh makhluk. Betul tidak? Saya mau tanya, Bu, manusia atau makhluk Allah yang paling kaya siapa? Ayo, ingat nggak? Makhluk Allah yang paling kaya siapa? Manusianya siapa? Qarun. Kalau Qarun mah tidak seberapanya. Walaupun menurut sebagian keterangan Qarun itu kalau dibawa kunci gemboknya saja, menurut satu riwayat mah ada kuda 500 ekor itu nggak bakal kuat ngangkatnya. Tapi kalau Qarun itu adalah contoh iktibar bagi kita sebagai makhluk Allah yang tidak bersyukur kepada Allah sehingga ditenggelamkan oleh Allah dalam perut bumi. Makanya sering kita dengar Qarun itu adalah begitu kisahnya. Qarun itu masih ada garis kerabat dengan Nabi Musa alaihissalam. Qarun kaya itu gara-garanya Nabi Musa. Tadinya dia sholat aja gantian pakaiannya, lalu kemudian memohon kepada Isa, berdoa kepada Allah, ya Isa, kepada Nabi Musa, tolong mintakan kepada Allah, kalau saya dalam keadaan mampu, insya Allah akan lebih taat kepada Allah. Ternyata sudah taat malah justru jauh dari Allah dan maksiat, maka Allah tenggelamkan. Apa artinya? Kalau kita itu tidak bersyukur kepada Allah, maka akan seperti itu. Nah, manusia yang Allah ciptakan yang paling kaya itu adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam itu. Kalau dikatakan Nabi yang paling kaya, Nabi Sulaiman alaihi salam, itu pasti. Kalau Nabi yang paling sakit di dalam hidupnya siapa? Nabi Ayub alaihi salam. Kalau Nabi yang paling kuat dalam hidupnya siapa? Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu bisa membuat tameng besi dari biji besi, diramu dengan tangannya, bukan dengan alat-alat, bukan. Makanya Al-Hadid itu surat dalam Quran. Itu surat besi berbicara tentang bagaimana Nabi Daud alaihissalam. Kalau orang Nabi Sulaiman itu udah tahtanya banyak sebagai raja, sudah sebagai
sudah mau sebagai pejabat. Itu Nabi Sulaiman, kaya, tampan, segala-galanya ada di Nabi Sulaiman. Nah ini Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, nah segala macam Nabi itu akan menjadi perbandingan nanti di akhirat dengan kita. Kalau ada orang kaya nanti dihisab oleh Allah. Kata Allah, kenapa kamu kurang taat kepada Allah, sibuk ngurusin harta? Maka dipanggil Nabi Sulaiman. Tuh Nabi Sulaiman, walaupun beliau seorang nabi, kaya segala-galanya cukup, tetap taat kepada Allah. Mentah alasan kita itu. Ya, datang orang yang sakit, dihisab oleh Allah. Kenapa kamu tidak taat kepada Allah? Beyeke lare, ya Allah lare beyeke. Makanya sholatnya kadang-kadang iya kadang-kadang enggak. Kenapa? Sakit beyeke. Dipanggil Nabi Ayub alaihissalam. Mereka Nabi Ayub. Loh lihat, Nabi Ayub itu tinggal jantung dan hatinya saja. Semuanya habis. Semuanya habis. Tinggal kerangka saja sama jantung dan hatinya. Itulah yang masih tetap itu. Tetapi tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentah lagi alasan orang-orang yang sakit. Ayo apalagi datang pejabat, kenapa kamu tidak sholat? Saya sibuk. Dipanggil lagi Nabi Sulaiman, nih raja yang bisa memindahkan gunung dari satu ke tempat lain. Terkenal Nabi Sulaiman. Hilang lagi alasan kita. Ada orang kasir di sini datang yang ganteng. Kenapa kamu? Saya kan wajar, gak taat, saya megagah. Dipanggil Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang lebih gagah ketimbang Nabi Yusuf? Tidak ada lagi. Yang cantik datang, Siti Fatimah dipanggil, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasan kita? Di sana maknanya. Ya, nah berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memelihara kita sebagai Tuhannya kita. Allah menurut Quran surat An-Nas tadi, Qul a'udzu birabbin nas tadi, kamu berlindung kepada Allah karena Allah adalah Tuhannya manusia yang memelihara kita, yang menciptakan kita. Nabi Sulaiman saking banyaknya harta, saking banyaknya kekayaan, kan beliau mah masyarakatnya bukan cuma manusia, jin dan iblis pun taat kepada Nabi Sulaiman. Nunduk ikut kepada Nabi Sulaiman mah. Hewan-hewan ikut karena salah satu nabi yang bisa tahu bahasanya hewan itu adalah Nabi Sulaiman. Saking segitunya kemudian memohon kepada Allah, ya Rob, saya ingin buktikan kekuasaan saya. Apa buktinya? Ya Sulaiman, kata Allah, saya ingin menjamin makhluk Allah seluruh dunia satu hari saja saya akan kasih makan. Ini Nabi Sulaiman itu apa? Minta kepada Allah untuk menjamin makhluknya Allah untuk diberikan makan oleh Nabi Sulaiman karena berpikir kekayaannya banyak. Ini sebetulnya mah iktibar saja buat kita, pelajaran buat kita. Lalu Allah mengizinkan, singkat kata Nabi Sulaiman memasak untuk semua makhluk Allah, yang paling kecil sampai yang paling besar. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Sebetulnya jangan, kalau Allah itu semua makhluk itu dijamin oleh Allah. Tapi satu hari Nabi Sulaiman minta satu hari, bukanlah. Apa kenyataannya? Sudah beres, jin disuruh semuanya, suruh masak makanan untuk semua makhluk Allah. Dari jejer oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian pada satu harinya tibalah, apa dulu yang akan kamu kasih makan ya Sulaiman? Kata Allah. Ini bahasanya bahasa kita biar perlu dipahami. Lalu kemudian kata Nabi Sulaiman, saya ingin memberikan dulu makhluk lautnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipanggillah ikan nun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan nun itu kan ikan yang sangat besar. Kalau bahasa kita ikan hiu apa? Satu lagi apa tuh? Ikan apa yang paling besar? Ikan paus gitu ya kalau kita. Iya, ikan paus kalau kita. Ini ikan nun. Ternyata makanan yang sudah disediakan oleh Nabi Sulaiman itu tidak cukup untuk memberikan satu ekor ikan nun saja. Semua makanan dicaplok oleh ikan nun dan masih kelaparan, boro-boro semua makhluk. Apa artinya? Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita ada sekarang di dunia tidak ada apa-apanya dengan kekuasaan Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambarannya bagi kita, ya. Di sana dijelaskan bahwa maka Allah katakan qul a'udzu birabbin nas, berlindunglah kamu kepada Allah sebagai Tuhannya manusia. Itu ayat yang pertamanya. Wenten sing taken malih katura. Dan wenten kurang kenceng kok deh. Oh, koten ya, itu ngelayap tidur kayak gitu. Kalau ngelayap tidur dia tetap saja masuk dalam kategori makruh di dalam. Ya, tetap saja makruh di dalamnya. Makanya tapi ada tidur yang disunahkan oleh Rasulullah. Sunnah tidur begitu saja itu diharuskan malah. Yaitu yang adanya namanya kailulah. Sering kan kalau di pesantren itu, wis kailulah. Kalau itu tidur siang, itu kailulah itu namanya. Kailulah itu kalau anak-anak pesantren itu. Kalau itu kategorinya ibu, kalau sudah sholat subuh sebelum matahari naik ngangkat itu tetap saja dimakruhkan oleh Rasulullah SAW. Ya kalau sekadar rebahan sambil baca-baca sambil mirip ya tidak jadi persoalan. Yang makruhnya itu adalah tidurnya tadi, ya. Ada tetapi kalau tidur di siang hari persis, biasanya ada ulama yang mengatakan setelah persis selesai melaksanakan sholat zuhur itu disyariatkan, disunahkan tidur walaupun cuma sebatas setengah jam, walaupun cuma melek-melek ayam. Apa sih melek-melek ayam itu kamu? Iya, matanku. Sing penting coba rasakan, akan ada manfaatnya. Beda Bu ya. Itu satu yang disunahkan itu atau diperintahkan adalah melaksanakan sholat saat itu. Ya apa? Melaksanakan tidur saat dhuhur. Ya, setelah sholat dhuhur menurut jumhur ulama ya. Ada lagi yang mengatakan dari jam 11 sampai zuhur datang, tapi kan takut kelewat, maka diupayakan setelah sholat zuhur. Itu diremahkan minimal setengah jam. Insya Allah itu akan pulih kembali segala macam. Itu adalah makanya itu namanya kailulah, ya boleh, ya beda. Kalau habis sholat subuh itu makanya wajar kan tidur sholat habis sholat subuh itu warisul fuqara, mewaris kepada kefakiran. Ya memang benar. Dari mana wakeh rezeki ini bangun pegawai tidur. Harusnya berangkat kan ma'tasiru fil ard. Fa idza qudiyatish shalah ma'tasiru fil ard. Kalau sudah sholat, ma'tasiru itu bimana kita melakukan hal-hal yang positif. Ya, terserah apapun bentuknya. Ya itu diantaranya habis sholat subuh itu makruh. Setelah sholat asar, sok beda percaya mati tidur setelah sholat asar kita bangun pasti abot ini di belakang kepala itu. Bahkan ada yang mengatakan warisul marid akan mewaris kepada sakit, dan sakitnya khusus sakit orang-orang yang hilang ingatan. Itu kalau tidur setelah sholat asar, hati-hati betul itu kadang-kadang. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencampurkan kalau itu kita lakukan dosa tidak, tetapi akan membawa akibat yang kurang baik bagi yang bersangkutan. Itu maknanya, ya. Itu ya maknanya seperti itu. Insyaallah kadang-kadang. Ayo bentar lagi. Lanjut boten. Lanjut ya. Jam pinten ya Pak? Lamsa, oh iya, yang sana yang mulainya jam 8 lumayan jadi jam 6 sejam. Kalau sampai jam 10 kayak minggu kemarin berarti kan 2 jam gempor nanti pulang. Ya. Nah itu ayat yang pertama tadi qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang keduanya adalah apa kan? Ayat yang kedua itu malikin nas. Ya, apa artinya? Kita diperintahkan untuk beristiadah kepada Allah. Kenapa? Karena menurut ayat keduanya Allah yang raja dan segala raja untuk manusia.
Raja-raja mati itu mah raja dunia. Raja itu di dunia saja harus diikuti kan. Kalau sudah titah raja, maka itu adalah hukum. Maka kalau kita memandang Allah Subhanahu wa taala sebagai raja, maka sadari bahwa kita itu harus tunduk dan patuh akan seluruh ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang merajai kita. Allah merajai kehidupan manusia di dunia, dan Allah pula yang akan merajai kehidupan nanti di akhirat. Ini maknanya bagi kita. Dalam ayat yang lain Allah katakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 189, walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya hanya milik Allah lah kerajaan langit serta bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa artinya? Tadi saya katakan, kita yakini, kita beristiadah, kita berlindung kepada Allah karena Allah raja kita. Menurut Quran surat An-Nas tadi, kita yakini hidup dan mati kita hanya Allah yang atur. Rezeki kita Allah yang atur. Semua ketentuan hidup kita Allah yang ngatur. Maka semua harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah raja dalam kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Apalagi di dunia siapa yang bisa? Masya Allah, Masya Allah. Menurut perhitungan yang namanya pesawat JT610 itu nggak bakal jatuh karena sudah sudah diatur segala-galanya. Tapi Allah katakan kun fayakun. Allah jadi katakan jadi, jangan salah. Apa artinya? Kalau kita yakin Allah itu raja kita, maka ikhtiar kita, hati-hati kita dalam hidup dan kehidupan kita, jangan sampai kita melupakan Allah sebagai yang menguasai kita. Itu maknanya. Apalagi di dunia, apalagi nanti dalam kehidupan akhir. Kan Allah katakan dalam firman-Nya lagi, selain Allah di dunia, itu dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 16 Allah katakan, limanil mulkal yawma lillahil wahidil qahar. Milik siapakah kekuasaan pada hari ini, yang pada hari nanti dikumpulkan manusia? Allah katakan dalam Quran surat Al-Mu'min bahwa milik Allah yang maha lillahil wahidil qahar, milik Allah yang lagi maha esa dan lagi maha mengalahkan. Semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yakini Allah raja kita, maka hidup kita sandarkan kepada Allah. Semua aspek hidup kita, perilaku kita, semua landasannya kepada Allah. Cari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada dalam diri kita, miskin kita gunakan untuk Allah, karena raja kita adalah Allah. Nggak takut saya. Kecilnya kita di hadapan Allah, cari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Berilmunya kita gunakan kepada Allah, karena Allah yang merajai kita. Semuanya kita curahkan untuk keriduan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ahli sufi itu mengatakan, ahli tasawuf itu mengatakan, kalau sudah hidup dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala, jangankan di surga, di neraka pun akan adem, akan tenang. Kenapa? Karena ridha Allah. Ingat kata Allah melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita masuk dalam kehidupan yang baik atau di akhirat kelak masuk ke dalam surganya Allah, itu bukan karena ibadah kita, bukan. Tetapi kalau kita masuk ke dalam surga, itu karena Allah sebagai raja kita ridho terhadap kita. Maka harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomong, ya Rob, saya masuk surga karena sholat saya. Sholat kita tuh berapa kali? Belum lagi tidak khusyuknya. Padahal kenikmatan Allah tidak sebanding. Sok tidak percaya, sekarang kita bareng-bareng 10 menit saja, jangan ngedip deh. Ayo 10 menit jangan ngedip kita. Yo 1, 2, 3. Kuat boten? Tuh kan? Memang betul Allah raja kita. Masya Allah.
Kadang-kadang kita nggak sepele, ya sepele, benar nggak diuang untuk membayar nikmatnya kedipan ini saja tidak sebanding. Belum lagi napas kita. Teman saya dirawat di rumah sakit KS. Dia kelasnya kelas VIP. Kebetulan karena dia ini ditambah oksigen. Oksigen itu satu malamnya saja hampir 1.250.000. Saya bilang oksigen itu apa sih? Angin kan ya? Angin yang namanya oksigen itu. Ini sekarang kita di sini enak, ini nggak bayar gratis. Gratis. Makanya kalau napas saja itu kita bandingkan kenikmatan Allah yang berbentuk itu dengan ketaatan kita jauh di hadapan Allah, maka di sini kita yakini bahwa Allah adalah Raja kita, Allah yang akan menguasai hari kiamat, Allah yang akan menguasai hari pembalasan. Yakin gak kita akan dibalas? Yakin boten Bu? Yakin boten? Iya, ragu-ragu kan? Iya. Yakin Ustaz, yakin. Ya jelas lah, kan dikatakan dalam Al-Quran, ya, yauma apa? Allah katakan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Di situ apabila Allah sudah meniupkan sangkakala. Sangkakala itu apa? Trompet bahasa kita mah. Trompet apa Ustaz? Trompetnya trompet malaikat Israfil. Tapi jangan dibayangkan ini trompet seperti sekarang. Alhamdulillah. Kenapa? Allah dan Rasulnya yang tahu, Rasul pun tidak tahu, Allah yang Maha tahu. Ya. Apabila ja'atis soho, apabila sudah ditiupkan tiupan yang kedua, idza ja'atis soho yauma yafirrul mar'u min akhihi, maka akan bertebaran berjauhan semua orang dari saudaranya, dari bapaknya, dari ibunya, saudara jauh dari siapa-siapa, dari sahabatnya ditinggalkan itu. Kenapa? Karena likulli imri'in minkum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu yakni hari Allah yang merajai hari kiamat itu, Allah akan menimpakan bala bencana yang sangat dahsyat kepada manusia. Yani apa? Saat dihisabnya amal kita. Allah yang merajai itu. Kalau kita bersandarnya kepada yang lain bukan kepada Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan diriwayatkan yauma yang apa? Faidan ja'atis sohab, apabila tiupan. Kalau tiupan yang pertama itu, kalau para ulama itu mengatakan ada nafhatul baja wasyaqi, ada nafhatul bams wan nusur. Tiupan yang pertama itu manusia dikagetkan, kaget semua, ya, kemudian meninggal secara keseluruhan. Kemudian bams wan nusur, dibangkitkan. Di situ kita. Raja yang adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dibahas dan nusur, ketika dibangkitkan dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita ditanya seluruh aspek kehidupan kita, sejak kita balik sampai kita masuk ke alam barzakh, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita ditanya, ibadah kita ditanya, kaki kita ditanya, mulut kita ditanya, semua akan ditanyakan. Disinilah Allah rajanya. Tidak ada yang bisa nengok, tidak ada yang bisa berbelok dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dengan senantiasa mengingat bahwa Allah adalah Tuhan yang merajai kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut Bu ya. Oke, lanjut. Biasa kalau ditanya, kalau awal-awal masih sergap rame-rame. Lanjut. Kalau sudah lemas lanjut. Gaya belum tuntas, ini kurang surat Anas sampai kapan ini? Masya Allah. Ayat yang ketiganya, ya. Kenapa kita diperintahkan beristiadah kepada Allah? Kemudian Allah lanjutkan dalam firman-Nya tersebut dalam Quran surat An-Nas ayat yang ketiganya, ilahin nas. Karena Allah
lah sesembahannya manusia. Karena Allah lah sesembahan kita, maka kita harus beristiadah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahin nas, Allah lah sesembahan manusia. Inilah tugas utama manusia. Inilah proses awal diciptakannya manusia. Karena Allah sudah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Berlindung kepada Allah agar apa yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah. Karena kita yakini ilahin nas, Allah adalah Tuhan kita yang harus kita sembah. Makanya kita menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Karena tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah itu ada yang ibadah mahdhah, ada ibadah yang ghair mahdhah. Ibadah mahdhah, sholat, ngaji itu mahdhah. Ghair mahdhahnya apa? Berangkat ke taklim itu mahdhah. Baca Quran ghair mahdhah, masuk ke kita. Apa artinya? Manfaatkan semua yang ada dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita yakini bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak kita sembah, semuanya harus kita gunakan. Matanya gunakan untuk beribadah kepada Allah. Lindungi mata kita dari hal-hal yang berbau maksiat. Kakinya gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena ilahin nas, Allah lah sesembahan kita. Tetapi dalam beribadah ada aturannya. Dalam ibadah itu tidak serta-merta sembarangan. Islam itu gampang, tetapi tidak bisa digampang-gampangkan. Agar ibadah kita diterima oleh Allah, bernilai pengakuan kita ilahin nas tadi, maka ibadah mutlak ada dua syarat yang harus kita laksanakan. Ibadah apapun, yang pertama husnul niat, bagus niatnya. Ini saya sering katakan, ibadah kita sebagai pengakuan ilahin nas, yang pertama syaratnya harus husnul niat, perbagus niatnya. Apa artinya? Jangan sampai berangkat umroh pengen keren, misalkan. Jangan sampai kita mengeluarkan infak dan sedekah cuma pengen ABC. Jangan sampai kita datang ke taklim niatnya bukan Allah. Itu husnul niat, itu namanya. Perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat. Yang keduanya harus ittiba. Ibadah itu harus ittiba. Apa maksud ittiba itu? Mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ibadah haji perginya ke India, sah nggak? Ya tidak. Kenapa? Tidak ittiba, kita tidak ikut. Kalau kita sholat zuhur 5 rakaat sah tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah Rasul, contoh dari Rasul. Dan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian seperti sholat yang aku contohkan. Sehingga menurut para ulama ittiba itu ada 6 hal. Pertama, ittiba karena sebabnya. Kita ibadah harus ada sebabnya. Kita tiba-tiba sholat Allah usolli sunnatal khusufi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sholat apa sih nanti? Sholat khusuf. Khusuf itu sholat apa? Sholat gerhana ya? Tiba-tiba sholat gerhana, ya padahal tidak ada gerhana. Ya bukan ibadah itu namanya. Allahu akbar. Sholat apa kamu? Sholat duha, tapi jam 2. Tidak sah, karena tidak ittiba dari sisi sebabnya, maka harus ada sebabnya, ya. Lalu ittiba dari sisi jenisnya, ya. Jenisnya harus jelas. Misalkan kalau kita kurban pakai kelinci, sah enggak? Tidak, karena harus ada jenisnya, jelas diatur. Ibadah itu tidak sembarangan, maknanya seperti itu, ya. Lalu ittiba dalam bilangannya tadi dikatakan, ittiba dalam tata caranya, ittiba dalam waktu, dan ittiba dalam tempatnya. Itu diantara pengakuan bahwa kita ilahin nas, percaya kepada Allah sebagai Allah Tuhan kita,
berhak untuk kita sembah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu barangkali ya pengajian kali ini karena sudah 9:30. Insya Allah mudah-mudahan ayat berikutnya kita sambung dalam pertemuan-pertemuan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah masih bisa memberikan waktu kepada kita untuk saling bermuajahah, bertatap muka dalam rangka taklim li thalabul ilmi, dalam rangka menghilangkan kebodohan kita, dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Benarnya apa yang saya sampaikan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah dari guru saya, mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan, laknatullah. Mudah-mudahan Allah